warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Zainal Barab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem AC pada kendaraan. AC sendiri mempunyai fungsi untuk mengontrol temperatur, kelembapan, dan juga untuk menyegarkan udara. Di Indonesia yang memiliki dua iklim, yaitu iklim panas dan hujan, sebagian besar hanya dilengkapi dengan sistem pendingin. Oleh sebab itu, orang Indonesia kebanyakan besar hanya tahu AC itu hanya untuk digunakan sebagai pendingin. Namun di beberapa negara yang mempunyai empat iklim, yaitu panas, gugur, semi, dan dingin, terutama di negara Eropa, umumnya dilengkapi dengan pemanas ruangan. Kompresor berfungsi untuk memompakan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat. Akibatnya, suhu refrigerator meningkat hingga melebihi suhu di sekelilingnya. Udara di sekeliling refrigerator tersebut dapat dijadikan sebagai penyerap panas refrigeran. Kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang berbentuk gas tersebut menjadi cair dan mendingin. Dryer berfungsi untuk menampung refrigeran cair sementara, kemudian dialirkan ke evaporator melalui ekspansi valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, dryer juga berfungsi sebagai filter untuk penyaringan uap air dan kotoran yang jika dibiarkan dapat merugikan bagi siklus refrigeran. Ekspansi valve berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran dalam kondensor dan mengubah seluruh refrigeran menjadi cair yang dialirkan ke dalam evaporator. Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara kabin yang akan didinginkan. Pendinginan ini dilakukan dengan cara meniupkan udara kabin tersebut melalui sirip-sirip pipa evaporator sehingga udara tersebut menjadi dingin. Sementara itu, refrigeran yang ada di dalam pipa evaporator mendidih dan berubah menjadi uap dan gas. Ketika AC dinyalakan, kompresor berputar dan akan menghisap gas refrigeran dari evaporator dan menekan gas refrigeran tersebut ke suatu tekanan tertentu sehingga temperatur meningkat dan berada di atas temperatur udara. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan udara di sekitar menjadi media bagi pelepasan panas yang dikandung refrigeran. Gas refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini, panas refrigeran dilepas dan terjadi pendinginan yang disertai pengembunan sehingga refrigeran berubah menjadi cair. Cairan refrigeran ditampung oleh receiver untuk disaring dan dialirkan kembali ke evaporator melalui ekspansi valve. Ekspansi valve memancarkan cairan refrigeran yang akan menurunkan temperatur dan tekanan refrigeran dari kondensor. Bagian ini berfungsi mengabutkan refrigeran ke dalam evaporator. Refrigeran cair berubah menjadi gas. Refrigeran cair di evaporator ini kemudian mendidih dan menguap oleh temperatur evaporator yang tinggi. Temperatur tinggi ini diakibatkan oleh pemanasan yang dilakukan oleh udara hangat yang berasal dari kabin yang ditiupkan melalui sela-sela sirip pendingin pipa evaporator.
Dengan kata lain, udara hangat dari kabin bertukar panas dengan refrigeran cair evaporator, yakni udara hangat melepas panasnya pada refrigeran. Sementara itu, oleh refrigeran, panas ini digunakan untuk mengubah bentuk menjadi uap dan gas. Udara dingin inilah yang dibutuhkan oleh penumpang mobil untuk kenyamanan selama berkendara. Gas refrigeran evaporator ini dihisap kembali oleh kompresor untuk dikompresikan dan dialirkan kembali ke kondensor. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga terjadi pendinginan udara kabin sepanjang AC mobil tersebut dihidupkan.